Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Wasiat Bertuah. Saya Kang Beni. Di sini saya menelusuri suatu makam yang disukan banyak pengunjung ke sini, akan tetapi pengunjungnya banyak membawa sesajen. Kita berada terletak di Gunung Gelis. Kita udah setengah perjalanan. Saya tidak membawa perlengkapan yang lebih untuk menaiki gunung ini. Ini menunjukkan pukul setengah 5, hampir ke Badai Maghrib. Kita melakukan lagi perjalanan dan kita lihat seperti apakah makam misterius tersebut, karena yang jarah kesini pun jarang. Jadi orang-orang yang kesini orang-orang yang tertentu, makanya yang ingin berilmu ataupun mengasah tentang kebatinan ataupun yang lain-lainnya. Kita telusuri. Tim ekspedisi Wasiat Bertuah pun mulai mencari makam tersebut. Dengan diiringi gemerincik hujan serta pohon ilalang yang sangat rimbun, membuat perjalanan kami pun semakin penasaran. Mitos warga yang beredar mengatakan makam tersebut mempunyai banyak cerita dan hal-hal gaib yang nampak di area sekitar. Tim pun menuju makam untuk menguak cerita-cerita mitos yang dikatakan oleh warga, membuat kami sangat kuat penasaran akan misterinya. Konon katanya banyak pengunjung yang membawa sesajen-sesajen ke makam tersebut sebagai persembahan makhluk gaib. Dan ada hal cerita lain pun tentang keangkeran Gunung Gelis dijaga oleh sesosok ular besar penunggu Gunung Gelis. Sahabat Wasiat Bertuah, jadi saya melakukan perjalanan ke suatu makam yang berada di puncak Gunung Gelis. Saya sudah setengah perjalanan ini, tapi belum nyampe-nyampe. Keadaan hujan deras. Saya tidak membawa peralatan lebih banyak. Saya diantar warga 2 orang di sini untuk saya keletihan karena saya sahabat jarang mendaki gunung, jadi belum terbiasa oleh gunung ini. Kita lihat pemandangan yang di bawah. Saya ngos-ngosan, maaf, ini keadaan hujan. Kita masih dalam perjalanan penelusuran di Gunung Gelis, Kabupaten Sumedang. Bincang-bincang sedikit. Kita ini akan berkunjung ke makam, katanya sudah tua, dan kata warga makam tersebut adalah pemilik yang mempunyai tanah di puncak atau daerah Gunung Gelis. Ini mitosnya di sini banyak ya. Saya tidak bisa merangkan. Kita lihat aura-aura apa yang berada di makam. Saya pun penasaran karena melihat perjalanannya ini sungguh terjal. Kita berada di hampir badan puncak gunung. Ini dibuat tangga oleh yang berburu. Dan ini gunungnya masih asri. Ini ada jalan setapak. Ini pun jalan sering dilalui oleh pendaki-pendaki gunung yang kesini, Gunung Gelis.
Saya penasaran, ada isu katanya ada makam di sini. Maka saya Kang Beni mencoba menelusurinya dari siang. Karena takutnya saya menelusuri malam-malam kalau belum tahu jalannya, saya takut kesasar. Saya bersama warga, sama Kang Ojoy dan rekannya. Sahabat, nih keadaan kamera loh beribun. Yang tadinya dari bawah itu kita kedinginan, sekarang berbalik menjadi haredang. Saya ini oleh rekan-rekan bertiga dan saya berempat dengan saya berada di Gunung Karambi. Nah, ini Kang Iin. Maaf kameranya basah, kayak blur. Kita tidak banyak perlengkapan. Ini jurang cok. Lumayan melelahkan, tapi seru. Apalagi kalau malam, ini menegangkan, ekstrim. Kita melalui tengah bukit gunung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita di setiap kita perjalanan. Ini Huhuy. Lihat kita air terjun. Joy ya, aya nu barogana ini. Jadi kebon nepikeun ka dieu aya nu barogana melakan gitu. Lalu dengan aya so tuh kita lewati dasar-dasar bukit dari sana. Tuh gunungan. Mana sok duaan we ka dieu? Hah? Halus lu dengan. Depan sudah mulai berkabut, sahabat. Ini bapak-bapak yang berdua ini, warga sering kesini malam-malam untuk berburu. Sungguh sifat pemberani. Itu jurang. Lamun urang aku lutuk ka ditu. Teuing kumaha naikna. Picaina herang Joy. Saya itu air terjun. Oh, kunaon tah? Kenal albatan lihat ya mah. Tuh. Wih. Tuh tadas batu, Cok. Tuh. Ini airnya kayak air susu. Agak keruh ini. Sana. Allahu Akbar. Sungguh indah perjalanan ini dan menegangkan. Kita manuk naon, Jo?
Wasiat bertuah, kita berhenti sejenak untuk melakukan perjalanan karena separuh waktu lagi kita ke atas. Tadi kata rekan-rekan masih 15 menit lagi menuju makam tersebut. Kita berhenti sejenak di sini melihat pemandangan dari atas. Itu sebut orang Sunda kelemburan sawah dadap. Dan kita melakukan perjalanan itu dari Lebak Kaso ke sini, mapai Jalan Satapak. jalan setapak. Dan ini saya dikasih pinjem sama belakang karena hujan, takut lebih basah dan dingin. Ini masih ada labelnya spring bed. Mungkin cukup info setengah Perjalanan. kita naik lagi ke atas. Mungkin waktu kalau ke jalan karena bisa-bisa sampai malam, pulang juga kita pasti bakal malam. Kan ini menunjukkan hampir jam 5 kurang 10 menit, kita belum apa-apa. Nyampe sana udah maghrib, sakral gitu. Bukan kita niat untuk menantang, tapi kita ingin tahu, dan pemirsa pun ingin melihat tentang perjalanan kita explore dari sore sampai ke makam nanti. Tetap di Wasiat Bertuah. Tadi ikutin burung cok sampai merangkak kita lewat jalan ini. Saya mau hampir ke Soledad karena faktor tuur. Aduh, sudah mulai norokpok kalau kata bahasa Sunda. Saya terus berkonsentrasi itu berjalan. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Saya hemat baterai. Untuk menghemat baterai, saya lanjutkan lagi, nanti tutup. Kita kembali lagi ke kamera utama yang dipegang ini, pakai HP dulu. Sahabat Wasiat Bertuah, kita sudah di area yang masih jauh. Di depan penelusuran yang akan kita datangi yaitu Batu Lawang, udah dekat. Tapi sedikit cerita, saya di sini yang paling repot. Saya di prank sama Kang Ojay, sama si Ata. Kirain perjalanannya itu cukup dari perkampungan ke atas sedikit. Tapi ternyata ini lebih ekstrim yang saya bayangkan. Kita melewati kebun bambu. Dan di sini bisa dilihat aura mau ke maghrib. Ini udah pukul 5:30. Ini udah berkabut, berarti kita udah berada di atas pegunungan. Ya repot gimana pulangnya nanti karena sepatu saya nggak pakai sepatu gunung, jadi saya lebih repot menguras tenaga. Bisa dilihat keliling dari tampak lingkungan. Di sini ada di hutan. Baik, kotor begini sampai saya merangkak naiknya, merangkak dan bebatuan. Nggak habis pikir ada makam di atas bagaimana ceritanya gitu, karena ini nggak ada jalan ataupun tapak kilas orang yang lewati jalan. Kebanyakan orang berjalan ke area ini. Bisa dilihat tidak ada anak tangga lintasan buat orang yang berjalan. Di sini semuanya rata, nggak ada
buat pijakan-pijakan, berarti orang kesini tuh jarang langsung. Dan saya perkiraan kesini tuh pengennya siang, ternyata kita harus menembus malam. Sangat ekstrim, hujan semakin deras. Kita lanjut lagi perjalanan, ayo. Sangat repot. Salam, oi. Wush. Ayo. Oh, ini nggak ada jalan di sini. Hik. Sudah jalan. Allahu Akbar. Rekam hik tadi tuh hik orang. Ini kita sudah nyampe tempat tujuan. Ini repot, sangat repot sekali. Pemirsa, kita udah ada di tempat. Alhamdulillah kita udah nyampe. Ini Bang Beni sama si Akang. Kang Iin, Indra kameramen kita ikut tadi, Kang itu mau ikut tapi berhalangan menjemput satu, tapi untungnya tidak ikut. Tapi kalau nggak tidak ikut juga Hilang momen. kita repot. Alhamdulillah. Oh, kirain apa di belakang Kang Ojoy, ternyata hanya karung. Saya jelas. Siap bertuah, mantap. Gimana ini Kang Beni? Kesannya perjalanan kita naik ke gunung. Ini sangat repot. Disebut tayangan paling mahal. Saya bukan masalah nonton misterinya. Ini mahal buat saya karena tidak bisa diprediksi. Tadinya perkiraan dari perkampungan itu cuma ada 100 meter atau 200 meter paling kurang lebih, atau 1 kilo lah dari perkampungan sampai sini. Kang Budi lebih dari 2 kilo, lebih dari 2 kilo 5 nih, ada 5 kiloan. 5 kilo kita berangkat itu jam 4 kurang, sekarang 6 lebih. Alhamdulillah, karena saya paksain dari bawah itu berat perjalanan, jadi makinnya berat itu satu hujan, terus licin perjalanannya. Saya juga nggak pakai jas, pakai skuter. Ya, diprediksi yang tadinya saya apik-apik celana, sekarang seperti ini saya kasih tadi tentang dulu dari rumah biar hujan, karena saya penasaran untuk ke lokasi ini.
Ya alhamdulillah kita udah berada di lokasi dan bisa dilihat tampak sekitar makam. Ini banyak bebatuan besar dan ini nggak tahu sama siapa, sudah dipagar saya makam, dan di sebelah sana juga ada makam. Ini saya bersama Kang Budi mau berbincang-bincang sedikit tentang makam ini. Jadi Kang Budi, kenapa di sini itu bisa jadi makam gitu? Jadi satu logika, ini jauh dari perkampungan, ini sudah di atas gunung itu nggak ada yang mengurus. Kalau makam-makam keramat yang lain itu sama pemerintah ada yang ngurus, jalannya juga enak. Kalau ini kita butuh perjalanan asukan gitu yang nama, jadi apuk-apukan kan gitu. Ya gimana Kang Budi bisa menjelaskan secara detail yang diketahui secara Kang Budi orang sini gitu, mitosnya ada makam di sini. Kalau yang saya tahu ini makam jak dulu, ya awalnya lah karuhun kita, karuhun Gunung Gelis istilahnya itu. Karuhun Gunung Gelis. Ya istilahnya di sini itu tadinya ada rumah, ya kalau kata orang Sunda mah saung. Tadinya itu yang di sini itu mengurus kebun di sini. Awalnya punya tanah punya tanah di kebun sini ya. Jadi sebelum ada ilalang pohon-pohon seperti ini, leluhur yang berada di sini itu punya perkebunan, ya satu-satunya di sini. Ya seperti itu. Bisa dijelaskan Karuhun itu siapa yang di sini? Yang di sini itu adalah yang dinasian. Aki Nastian. Kalau ini makam mungkin pasti ada keluarganya ya Bapak. Ya ada. Keluarganya masih ada. Ya kalau anak-anaknya cucu-cucunya masih ada, tapi di daerah Sawah Dadap. Di daerah Sawah Dadap. Tapi yang berkunjung ke sini itu banyak yang ziarah atau apa? Ya kalau jadi tahu saya itu kalau yang ke sini itu istilahnya adalah orang tertentu, nggak tahu maksudnya apa atau yang gimana. kesini, ya. Jadi sahabat, cuman hanya orang tertentu ternyata yang kesini. Saya pun yang suka ziarah ke makam-makam keramat, ini pengalaman, baru pengalaman. Jujur mungkin pemirsa ada yang lebih dari saya, mungkin dari daerah Kalimantan yang sudah biasa mendaki pegunungan, atau orang-orang yang suka mendaki pegunungan itu udah terbiasa. Tapi kalau menurut saya itu luar biasa. Saya dari warga tempat yang di rumah menyuruh ke sini itu untuk supaya dan membuktikan benar adanya makam di tempat Gunung Gelis ini. Ternyata saya sudah sampai tujuan, ternyata inilah penampakan makam yang diceritakan oleh warga-warga di kampung bawah. Alhamdulillah ya. Jadi ini kalau dilihat dari batuan ini tertata secara batu alamnya ada. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari makam nggak tahu ini makam atau apa. Ini kalau harusnya makam, ini kayak kotak, kayak dijaga ya. Ini sumber sampetnya, sumber kuah istrinya. Jadi ini leluhur yang cowok dan itu adalah yang cewek. Ini disebut dengan batu lawang Gunung Gelis, Kabupaten Sumedang. Ini terletak berada di Kabupaten Sumedang, kabupatennya, dan kecamatan Cikahuripan, kecamatan Cimanggung, dan di bawah pun bisa ke Jatinangor. Ini Jatinangor, betul. Ke bawah sana Jatinangor, yang ke sana bebas kalau diperjelas. Ini tampak tidak ada yang mengurus sekitaran, tidak ada lagi pepohonan yang melingkup di area ini.
berarti sering di sini. Tapi sebelum kita melakukan investigasi lebih sekitar, saya mau istirahat dulu, mau minum-minum dulu, dan sejenak lah ngasok kalau kata orang Bekasi. Ngasok dulu, nanti kita lanjut lagi.